Oke, kita lanjutkan part 3. Jadi kerugian lain yang diderita adalah diagram arah yang seringkali jauh dari harapan, sehingga harus dicarikan kompromi-kompromi lain sehingga yang lebih ketat kehandalan. Jadi ada beberapa modifikasi biasanya yang dilakukan kita sebagai engineer ketika ingin mencapai spesifikasi tertentu. Oke. Nah, pemilihan antena ya. Jadi dalam suatu hubungan komunikasi ya. Sorry. Sorry kebanyakan. Oke. Nah, kita sebentar. Nah, dalam suatu hubungan komunikasi dihadapkan pada tugas yaitu memilih antena yang cocok untuk komunikasi. Terlebih jika kita sendiri yang harus mendesain sistem komunikasi dan antena yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan kita dalam sudut pandang seorang engineer. Ketika kita diberikan tugas atau diberikan challenge ya, tantangan misalkan, bahwa kita sebagai engineer diberikan suatu tugas tadi merancang komunikasi, dalam hal ini adalah misalkan komunikasi satelit, atau misalkan saya nih diminta merancang komunikasi antena terhadap komunikasi radar, maka dari situ saya harus melihat spesifikasi atau kebutuhan antena yang dibutuhkan dari sistem radar. Misalkan bahwa dalam komunikasi radar yang difungsikan sebagai transmit receive dalam bentuk antena yang satu unit digunakan secara bergantian, maka oleh karena itu pertama, rancangan antena yang digunakan memiliki gain misalkan 30, minimal 30 dB side loop di atas satu level ya, yang menggunakan distribusi tadi SSL itu SLL misalkan 20 sampai 25 dB. Kemudian VSWR di bawah 1,5 karena difungsikan sebagai transmit dan receive. Kemudian nilai impedansinya memiliki kematchingan terhadap saluran transmisinya. Jadi kita harus tentukan dulu spesifikasi yang dibutuhkan. Setelah itu baru kita melihat jenis antena yang cocok untuk spesifikasi tersebut. Nah, dalam hal radar tadi misalkan, ternyata dalam hal ini gain yang dibutuhkan adalah sekian, 30 dB pada frekuensi misalkan katakanlah S-band, untuk radar S-band, radar air surveillance. Maka saya lihat ketika saya merancang antena dengan kebutuhan gain 30 dB tadi, tidak mungkin saya menggunakan antena microstrip pada frekuensi 3 giga tadi. Karena pertama, ketika penggunaan radar air surveillance tadi artinya power pancar yang digunakan sangat besar, itu mungkin sampai 25 kW. Nah, kalau saya menggunakan antena dengan bahan jenis misalkan microstrip, maka antena tersebut akan terbakar karena memiliki material dielektrik yang tidak tahan dengan panas yang melebihi dari 100 derajat Celcius. Artinya penggunaan bahan dielektrik tadi tidak bisa, berarti dicoret. Nah, berarti satu, bahan microstrip tidak bisa untuk antena tersebut. Oke, berarti kita harus mencari jenis antena yang lain.
Nah, kemudian kalau misalkan saya gunakan adalah untuk aplikasi radar tersebut pada frekuensi S-band 3 GHz itu menggunakan bahan wire. Nah, ketika saya menggunakan bahan wire juga tidak mungkin karena saya ingin mengejar gain 30 dB. Maka kalau saya membentuk antena dengan wire, oleh karena itu penggunaan teknik untuk meningkatkan gain maka menggunakan tadi ya, misalkan penambahan dari materialnya. Nah, karena melakukan penambahan dari materialnya maka otomatis apertur atau dimensi antena menjadi sangat besar. Nah, ketika sangat besar itu tidak bisa kita gunakan pada rancangan sistem radar yang menggunakan motor rotating berputar. Artinya dengan wire itu juga udah lewat. Nah, yang cocok adalah dengan menggunakan apa? Nah, kita lihat. Maka yang cocok adalah satu, tahan power besar, dua, dimensinya relatif kecil, yaitu adalah menggunakan antena waveguide. Nah, ketika kita menggunakan antena waveguide dengan penggunaan metode slot, nah itu sangat ideal untuk aplikasi radar. Nah, itu contohnya teman-teman. Ketika kita diberikan case ya atau kasus terhadap suatu komunikasi, itu perlu kita telaah dan kita lihat lebih dalam dari sisi visible tidaknya dalam penggunaan antena tersebut. Nah, itu semoga teman-teman paham ya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan itu. Oke, kita lanjut. Kemudian pilihan antena yang digunakan didasarkan kepada jenis komunikasinya. Tadi sudah saya jelaskan. Yang dilakukan misalkan seperti yang tertera di PowerPoint ini, misalkan untuk broadcast ya, siaran, pilih antena dengan tipikal pancaran adalah broadside. Jadi pada arah tertentu, atau omnidirectional. Kalau misalkan jarak jangkauannya tidak terlalu jauh, maka bisa kita gunakan omnidirectional. Kalau kita butuhkan pada area tertentu, misalkan ada satu perkampungan, misalkan seperti kota Bandung, itu pemancarnya kan ada di Lembang ya, pemancar TV-nya. Nah, oleh karena itu biasanya pada area tertentu itu kita gunakan dengan teknik broadcast dengan sudut yang tertentu. Itu jaraknya bisa lebih jauh karena mencakup pada area tertentu, tidak 360 derajat. Nah, bisa juga kita buat 360 derajat dengan menggunakan broadcast itu, yaitu dengan menggunakan teknik mendistribusikan atau mengarahkan beberapa antena menjadi satu. Misalkan satu antena itu broadcast-nya sudutnya 90 derajat. Maka ketika kita ingin merancang 360 derajat, maka kita siapkan 4 buah antena broadcast yang disusun sebanyak setiap sudut 90 derajat. Nah, itu maka jangkauan cakupannya bisa 360 derajat. Akan tetapi pasti cost budgetnya akan lebih mahal dibandingkan 360 derajat menggunakan omnidirectional. Tapi itu kan trade off ya. Ketika kita ingin jarak yang lebih jauh, maka kita harus menggunakan broadside. Nah, ketika 360 derajat ya costnya menambah, tapi jarak jangkaunya bisa jadi lebih jauh. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah point to point. Point to point komunikasi biasanya itu adalah komunikasi seluler. Pilihan antena dan tipikalnya biasanya adalah end fire ya. Kemudian ada directional atau pencil beam, karena dia point to point. Misalkan radio dari titik A ke titik B, kemarin saya gambarkan dari kampus, misalkan ada pemancar, kemudian di kosannya di daerah gunung sana, agar bisa saling berkomunikasi, itu kan jelas sudah arahnya. Maka itu kita bisa menggunakan teknik atau tipikal antena dengan pola radiasi direksional atau pencil beam tadi. Radar juga itu menggunakan dengan teknik pencil beam. Keterbatasan kelas penguatan dengan gain antena yang dirancang, kemudian lebar informasi yang dikirimkan itu biasanya bandwidthnya apakah narrow atau broadband. Jadi dalam merancang antena yang perlu diperhatikan dari kebutuhan sistem juga adalah bandwidthnya.
Jangan